545, Epilog 4 The Omniscient Reader's Viewpoint, 10. Diupload oleh Baca Suara. Han Suyong berteriak. Dasar keparat bodoh. Apakah kamu sudah lupa? Bahtera dunia ini sudah. Petik 2. Pedang Yu Jung Hyok menyodok ke lubangnya. Saat dia kehabisan napas, belatinya sudah terbang jauh. Darah mengucur dari luka yang terpotong. Pedangnya sekarang menunjuk lurus ke lehernya. Jung Hyoksi, tolong hentikan. Tunggu, Tuan. Apa kamu marah? Apa yang merasukimu? Para sahabat yang tiba terlambat mendekati mereka untuk menghentikan pertempuran. Namun, Yu Jung Hyok bahkan tidak melihat ke belakang pada mereka saat dia mengayunkan pedangnya. Tingkat gelombang energi magis yang menamparkan melesat keluar dari pedang iblis surgawi iblis, dan menggambar garis api berkobar satu langkah di depan para sahabat. Tidak ada yang melewati garis itu. Jika kamu melakukannya, aku akan memotongmu. Petik 2. Memukul. Kaki kiri Han Suyong naik dalam sekejap mata menendang pergelangan tangannya dengan akurat. Pedang iblis surgawi gelap yang dicengkeram di tangannya terlempar menjauh, menggambar lingkaran di udara, sebelum menusuk ke tanah. Han Suyong menggeram padanya. Yu Jung Hyok, aku yakin kamu sudah tahu ini, tapi aku benar-benar benci melihat apel busuk merusak seluruh tong. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kau tahu, aku merasa cukup baik sampai beberapa menit yang lalu. Secara khusus, sebelum Anda mulai melakukan omong kosong ini, yaitu, saya kira kedamaian 2 tahun terakhir terlalu manis bagi saya, melihat betapa saya benar-benar lupa tentang bajingan seperti apa Anda. Petik 2. Sulit untuk mengatakan dengan tepat kepada siapa dia marah. Han Suyong mengingat wajah teman-temannya yang membaca novelnya. Wajah-wajah yang tumbuh nyaman ketika mereka membaca cerita. Para sahabat, semua orang, bahkan dirinya sendiri. Mereka akan merasa cukup berani untuk akhirnya mengambil satu langkah ke depan, menjauh dari hari itu. Namun, Han Suyong menghentikan Jong Hui Won dan Yu Sang-ah yang hendak melintasi garis pembakaran. Kalian berdua, tetap kembali. Sepertinya hari ini akhirnya adalah hari aku menumbuk akal sehat untuk orang ini. Petik 2. Begitu kata-kata itu berakhir, kedua sosok Han Suyong dan Yu Jung Hyok menghilang. Tempat mereka bertemu lagi berada di udara puluhan meter dari tanah. Ledakan seperti petir terdengar dan tinju mereka bertabrakan satu sama lain. Rumbel, kurururung. Bilah tangan Han Suyong membanting keras ke pinggang Yu Jung Hyok, sementara tendangan kanannya mendarat di ulu hatinya. Pertukaran serangan dan pertahanan yang bahkan sulit dilihat oleh mata rasi bintang terus berlanjut. Darah mengucur dari bibirnya, sementara memar besar berdarah terbentuk di lengannya terangkat untuk menjaganya. Yi Jihye menonton perkelahian berlangsung tidak bisa menahan dan meraih pedangnya sendiri. Yu Sang-ah yang menghentikannya. Eoni, tapi kenapa? Biarkan mereka untuk sementara waktu. Mungkin dia telah meramalkan sesuatu, karena saat menghentikan para sahabat, dia juga menyebarkan alas teratai. Dia berencana untuk melindungi warga sipil dari badai setelahnya segera mengunjungi mereka. Detik berikutnya, suasana di langit mulai berubah. Dongeng hebat, obor yang menelan mitos, telah memulai upayanya yang gagap untuk mendongeng. Great Fable, Liberator of the Forgotten Honest, terbangun dari kegelapan. Bentrokan keduanya berhasil membangunkan dongeng lama. Han Suyong memanggil semua kekuatannya untuk menembus tinju Yu Jung Hyok dan berteriak. Bicaralah. Kenapa hari ini, dari semua hari? Kenapa kau diam saja selama 2 tahun terakhir hanya untuk memulai omong kosong ini hari ini? Petik 2. Bukan urusanmu. Aha, begitukah? Dia tidak berencana untuk melangkah sejauh ini. Namun, melihat wajah tanpa ekspresi Yu Jung Hyok yang bertindak seperti bagal yang keras kepala, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya yang mendidih lagi. Aku selalu membencimu, dan menyesal juga, kenapa aku menulis kisah seseorang sepertimu dengan tanganku sendiri. Petik 2. Dia tidak akan pernah mengatakan kata-kata ini di waktu lain. Meski begitu, dia tetap memuntahkan semuanya. Aku mengutuk diriku yang lain. Jika cerita ini tidak ada, semua hal ini tidak akan terjadi. Tidak ada yang akan mati. Dan Kim Dokja mungkin punya. Petik 2. Tinju Yu Jung Hyok menemukan bahwa jendela pembukaan yang pendek memotong kata-katanya. Dia tutup mulut dengan tegas dan terus berjuang. Meskipun dia belum mendengar jawaban yang tepat, Han Suyong tahu mengapa dia mencoba untuk mendapatkan tabut terakhir. Kami sudah gagal. Karena kami pulang dengan ekor di antara kaki kami, Anda seharusnya diam-diam menerimanya dan melanjutkan. Apakah Anda benar-benar lupa semua yang dikatakan, The Empat The Wall kepada kami? Dia tahu yang sebenarnya, dan itulah sebabnya dia tidak tahan lagi. Kamu seharusnya tidak serakah. Tidak, kamu harus menyelesaikannya 49% Kim Dokja. Suara tembok keempat mulai hari itu, yang belum pernah dilupakannya sampai sekarang. Yu Jung Hyok akhirnya membuka mulutnya. Diucapkan seperti pecundang sejati. Anda menyerah begitu saja, itu saja. Petik 2. Setiap kali tinju mereka bertabrakan, dongeng yang sudah usang tersebar di udara. Potongan-potongan cahaya yang memancarkan sinar merayap di pipinya. Baru saat itulah dia melihat penampilannya yang kacau. Rambutnya yang acak-acakan, kaku, dan wajahnya yang agak kotor terlihat tidak ramah.
Han Suyong menarik napas dan mengambil langkah mundur dalam sekejap. Beberapa kenangan menyapu melewati kepalanya saat itu. Yumiya muncul suatu hari sambil menangis dan mengatakan bahwa opanya baru saja menghilang, dan Yu Jung Hyuk berjalan menjauh dari pekerjaan programmer yang nyaris tidak berhasil ia dapatkan kembali, dan menghilang ke udara tipis. Haruskah saya memulai dengan apa yang dia lakukan selama ini? Aura emas fokus di tangan kanannya. Itu adalah awal dari Breaking the Sky Force Pang. Dia sangat serius di sini. Han Suyong buru-buru membentangkan tangan kanannya. Stigma, pemanggilan karakter, sedang aktif. Setidaknya, jika dia menggunakan keterampilan ini untuk melemparkannya jauh, maka individu yang berlaku bukan lagi karakter. Dia terlambat menyadari itu. Yu Jung Hyuk berdiri di depan matanya bukan karakter dari cara bertahan hidup yang telah dia tulis. Setelah tindakan terakhir Kim Dokja tiba, dan setelah kisah cara bertahan hidup berakhir, Yu Jung Hyuk benar-benar membebaskan diri dari posisi karakter. Sebuah pukulan yang dibungkus dengan cahaya keemasan murni menyapu udara dan terbang masuk. Dia mengaktifkan setiap skill penghindaran yang dia bisa. Serangan itu menyapu melewati bahunya dengan margin tertipis yang bisa dibayangkan. Badai setelah dari pukulan yang sangat kuat itu menusuknya dengan menyakitkan. Yu Jung Hyuk bergumam. Petik 2 titik. Keterampilanmu hampir tidak kehilangan kekuatan aslinya. Apakah ini karena rahmat sistem? Petik 2. Satu-satunya alasan mengapa keterampilan Han Suyong masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu adalah karena dia menerima dongeng biro dari Bihyung giliran ke-1865. Yu Jung Hyuk bertanya padanya dengan suara tanpa emosi. Dunia ini tidak lagi membutuhkan sistem. Namun, mengapa Anda menerima fabel itu darinya? Petik 2. Jelas untuk mempertahankan kehidupan Kim Dokja. Mereka pergi dengan regresi kelompok, karena avatar Kim Dokja semakin lemah. Dan dia menerima fabel biro untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang serupa terjadi pada Kim Dokja. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Anda harus tahu ini. Si bodoh itu tidak bisa bangun lagi, kata Yu Jung Hyuk. Kim Dokja tidak mati, ye. Jika Anda benar-benar percaya itu, lalu mengapa Anda menghentikan saya? Sejenak di sana, dia menjadi terdiam. Yu Jung Hyuk kemudian melintas tepat di belakangnya, dan membanting punggungnya. Han Suyong terhempas ke tanah. Dia terbatuk debu tebal dan berdiri kembali, lalu berteriak padanya sambil terhuyung-huyung goyah. Petik 2. Titik. Yu Jung Hyuk, bangunlah. Anda pikir ini yang diinginkan Kim Dokja? Dia bilang, kan, dia memberitahumu untuk tidak meninggalkan dunia ini. Dan Anda juga setuju. Petik 2. Betul, saya setuju untuk tidak mundur. Petik 2. Jangan buat aku tertawa. Anda tidak bisa mundur lagi, itu saja. Jika kamu masih bisa melakukannya, kamu mungkin akan kembali. Petik 2. Aku mungkin. Mata emas Yu Jung Hyuk mulai bersinar terang di dalam awan debu tebal. Dan mata itu sekarang menanyai Han Suyong. Apakah kamu berbeda? Dia tidak bisa menjawab. Tetapi sebagai gantinya, dongeng Kim Dokja masih tersisa dalam genggamannya menjawab. Fabel, One Who Opposes Miracles, meratapi kesedihan. Ini adalah kata-kata yang dia tidak bisa lepaskan. Dia menulisnya di suatu tempat kadang-kadang untuk bertahan dalam hidupnya. Memberitahu dirinya sendiri untuk tidak mundur, untuk hidup di masa sekarang. Dia terus merenungkan kata-kata yang terdengar jelas dari masa lalu, dan terus bertahan saat demi saat. Itu adalah 2 tahun terakhirnya. Sepertinya kamu juga tidak bisa melupakan apapun. Diam. Han Suyong berlari ke depan dalam sekejap dan meninju wajahnya tepat. Setiap kali tinju mereka terbang, dongeng yang mereka bagikan dan susun bersama menggeliat dengan keras. Fabel, Raja Keixenix, sedang gelisah. Dia percaya bahwa dia bekerja keras untuk bertahan. Dia percaya bahwa banyak waktu telah berlalu sekarang, sebanyak semua kalimat yang telah ditulisnya. Dia bernafas, dia makan, dan dia tertidur. Han Suyong selamat dengan cara itu. Anda bukan seorang regresi karena Anda mengalami regresi. Namun, dapatkah dia benar-benar mengatakan dia menjalani kehidupan seperti itu? Beberapa orang akan menjalani seluruh hidup mereka di masa lalu yang sudah berakhir. Setiap kali tulang ditinjunya dihancurkan, dongeng tersebar sedikit demi sedikit, dongeng, kenangan mentah dipertahankan seperti tanpa revisi. Han Suyong secara refleks mulai mengambil fabel yang tersebar ini. Dia tidak ingin melepaskan salah satu dari mereka. Dia tidak ingin melupakan satu hal pun. Selama 2 tahun terakhir, dia tidak bisa mengambil satu langkah pun ke depan. Han Suyong terengah-engah dan berbicara. Menurutmu apa yang akan berubah jika kamu melakukan ini sekarang? Petik 2. Bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan menemukan Kim Dokja. Dan Anda bahkan tidak bisa pergi kemanapun. Petik 2. Petik 2. Selain itu, ark garis dunia ini sudah hancur. Apakah Anda lupa apa yang terjadi kembali selama pertempuran terakhir? Itu bukan bahtera, dan kita tidak bisa meninggalkan garis dunia ini bahkan jika kita mau. Petik 2. Kekuatan kedua orang bertabrakan sekali lagi. Disertai dengan suara keras, kudududu. Kebisingan, badai itu dihasilkan dari energi magis mereka. Yu Jung Hyuk berdiri di tengah badai lalu menjawab. Aku sudah mengumpulkan begitu banyak fabel sampai sekarang,
tapi aku masih belum tahu apa tidak terbacaku. Dongeng yang ganas dan meledak-meledak di udara. Dia tidak memperhatikan fabel yang berharga yang rusak dan hanya mengayunkan tinjunya. Kamu menulis ceritaku. Dalam hal itu, Anda juga harus tahu di mana kisah saya seharusnya berakhir. Petik 2. Pada saat itu, kalimat mulai mengalir melewati kepala Han Suyong. Apakah Yu Jung Hyok benar-benar datang ke sini untuk mendapatkan tabut akhir? Realisasi yang terlambat membanjiri. Lambatnya skenario hanya dapat melanjutkan karena ada skenario. Yu Jung Hyok kemudian mulai mengumpulkan semua fabel yang tersisa. Semua dongeng milik seorang pria yang akhirnya lolos dari kutukan regresi memamerkan taring kolektif mereka di Han Suyong. Pukul aku dengan semua yang kamu punya, Han Suyong. Ini adalah berdiri terakhir Yu Jung Hyok. Setiap sel di tubuhnya membunyikan lonceng alarm. Sang regresor yang telah mengulangi kehidupan yang panjang. Sebuah emosi tertentu melayang di atas mata yang telah digambarkan lusinan, ratusan kali sebelumnya. Han Suyong tahu betul apa emosi itu. Yu Jung Hyok ingin mati di tempat ini. Bukan oleh tangan siapapun, tetapi oleh keberadaan yang telah menulis kalimat pertamanya. Dasar, Anda tidak pernah melakukan apa yang saya inginkan dari Anda, jadi apa-apaan ini. Petik 2. Kuaoh. Yu Jung Hyok melepaskan semua kekuatannya mengayunkan tinjunya lagi, satu serangan yang memfokuskan semua fabel besarnya. Puncak dari pertarungan itu akan segera tercapai. Han Suyong juga melepaskan semua fabelnya. Lalu, sebuah ledakan yang mirip dengan bintang yang meledak mengguncang dunia. Semuanya terasa sakit seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditumbuk. Setiap tulang di tinju kanannya mendorong ke depan patah. Teman-temannya berteriak, sementara penonton lain berteriak. Han Suyong menahan kekuatan benturan sambil terjebak dalam rasa sakit dering yang cukup keras untuk merobek gendang telinganya. Seluruh tubuhnya sekarang hancur berkeping-keping. Yu Jung Hyok pingsan di tanah, tidak bergerak. Jantungnya mulai berdebar kencang. Yu Jung Hyok. Ujung tangannya gemetar sangat samar. Dia perlahan membuka matanya dan menatapnya. Dia terengah-engah dan hampir tidak berhasil mengeluarkan beberapa kata. Petik 2. Ini sedikit berbeda dari saat itu di Dark Castle, kan? Saat dia selesai mengatakan itu, kedua kakinya menyerah. Kapan dia dipukul, semua tulang di lututnya benar-benar hancur. Tidak terlihat seperti itu, gumam Yu Jung Hyok. Kamu anak dari. Dua dari mereka ambruk pertama-tama ke tanah. Han Suyong merangkak ke arah Yu Jung Hyok. Kemarahannya sepertinya tidak segera mereda kecuali dia memukulnya sekali lagi, entah bagaimana. Tangannya gemetar genting akan menamparnya di belakang kepalanya, tapi sayangnya, tangan kanannya sendiri gemetar meraih pergelangan tangannya terlebih dahulu. Maka, lengan dua orang memulai kontes tentang kekuatan kecil yang mereka miliki di udara, hanya karena mereka saling merindukan dan merosot dengan lemah. Mereka benar-benar tidak memiliki satu tetes energi yang tersisa untuk melanjutkan. Bekas luka yang robek tertinggal di langit oleh tabrakan fabel mereka bisa dilihat. Dan pemandangan dari yang jauh bisa dimata-matai di langit yang sangat sobek. Beberapa bintang yang tersisa di langit malam bersinar dan mengirimkan sinar pingsan pada dua orang. Yu Jung Hyok menatap tontonan itu untuk waktu yang lama sambil berbicara sambil lalu. Petik 2. Kim Dokja seharusnya tersebar ke seluruh alam semesta. Jiwa Kim Dokja, tersebar menjadi potongan-potongan kecil yang halus. Berapa banyak dari dia yang benar-benar tetap berada dalam fragmen-fragmen kecil itu? Bahkan Han Suyong tidak bisa memastikan. Kecuali itu, dia yakin si kecil, Kim Dokja terlahir sebagai beberapa hal di mulut dunia yang bahkan tidak terpikirkan olehnya. Dia mungkin terlahir kembali sebagai manusia. Mungkin tempat itu mirip dengan bumi. Mungkin saat ini, dia akan lahir di benua lain, bukan di semenanjung Korea. Apakah kamu pikir si bodoh itu menjadi lebih bahagia sekarang? Saat dia mendengarnya, Han Suyong merasa bahwa sesuatu akhirnya telah berakhir. Mulut hatinya terasa sangat sakit. Dia bisa dengan jelas mendengar suara sesuatu yang pecah, suara cerita akan segera berakhir. Suara duka mereka yang sangat panjang akhirnya berakhir. Itu adalah suara seseorang yang hanya hidup di masa lalu yang akhirnya melepaskan masa lalu itu. Tepat pada saat itu, Han Suyong diliputi oleh rasa bersalah karena korupsi, pengkhianatan. Kim Dokja, dia. Apakah mungkin dia tidak ingin kita menyerah? Mungkinkah bahkan jika semua orang melepaskan kesedihan mereka yang panjang dan menyakitkan, dia berharap hanya satu orang untuk melanjutkan tindakan kebodohan semata dengan mengorbankan kehidupan mereka? Dia mendengar Yu Jung Hyok terbatuk dengan sakit dan menggumamkan apa yang perlu dia katakan. Aku yakin dia baik-baik saja. Bagaimanapun, dia pria yang tangguh. Petik 2. Petik 2. Dia mungkin hidup sendiri di luar sana, dan hidup bahagia juga. Siapa tahu, dia mungkin juga sedang membaca buku aneh lainnya. Petik 2. Bahkan jika kita menemukannya, si bodoh mungkin tidak akan mengingat apapun. Ini adalah akhir dari duka mereka. Tidak ada artinya lagi dalam melintasi garis dunia. Bahkan jika mereka menemukan Kim Dokja, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tentu tidak bisa memaksakan masa lalu pada seseorang yang tidak ingat. Kim Dokja yang bereinkarnasi bukanlah Kim Dokja. Yang mereka tahu tidak ada lagi di alam semesta ini, dimanapun mereka memandang. Bahkan saat itu, Han Suyong masih mengatakan sesuatu yang aneh.
Kami tidak tahu itu. Jika cara bertahan hidup juga ada di tempat dia bereinkarnasi, maka. Petik 2. Segera, dia merasa bingung dengan mengapa dia mengatakan sesuatu seperti itu. Seperti yang aku katakan, cara bertahan hidup. Mulutnya terus bergumam, mungkin untuk menolak keinginannya sendiri. Kim Dokja, mimpi paling kuno, telah tersebar di seluruh alam semesta. Pikirannya mulai mengeluarkan kalimat-kalimat yang membingungkan satu demi satu. Universe alam semesta ini dikelola oleh imajinasi, impian paling kuno. Dalam hal itu, apa yang sedang diimpikan, impian kuno, saat ini? Merayap merinding merangkak lengannya. Dia bahkan tidak ingin memikirkannya, namun. Ahjusi dari garis dunia lain mungkin juga suka buku. Baik. Ini benar-benar khayalan yang tidak masuk akal. Meski begitu, meski tahu itu, Han Suyong tidak bisa menghentikan proses pemikirannya. Kim Dokja, membaca novel seseorang sambil membawa ekspresi yang tidak bisa dia bayangkan di sisi lain alam semesta yang jauh. Pria itu, dia, apakah dia masih penasaran dengan kesimpulan dari cerita ini? Aku penasaran. Han Suyong bertanya. Petik 2 titik. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana jika, Kim Dokjas yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke seluruh alam semesta membaca cerita tertentu pada saat yang sama? Kenapa konstelasi mencoba menyebarkan dongeng mereka sendiri sejauh dan selebar mungkin? Bagaimana dasar dunia ini adalah cerita? Bagaimana jika semua Kim Dokjas yang lupa bahwa dia adalah impian paling kuno, mimpi dari cerita yang sama? Cara menemukan kembali Kim Dokja, tanpa merusak kehidupan Kim Dokjas yang bereinkarnasi yang hidup di garis dunia lain. Suara Han Suyong yang kabur dan tidak jelas terus terdengar. Bagaimana jika cerita yang dia impikan sama dengan cerita yang kita semua harapkan? Rantai pemikirannya hancur hanya setelah bayangan hitam pekat dilemparkan ke atas kepalanya. Area ini diperuntukkan untuk direnovasi sebagai taman umum, tapi terima kasih untuk kalian berdua, ini benar-benar kekacauan di sini. Sejak kapan itu, anak Croft berdiri di sana? Apakah kamu berencana untuk melintasi garis dunia lagi? Han Suyong terlambat mendapatkan kembali akalnya setelah melihat wajah wanita itu. Dia lalu teringat akan hayalan yang baru saja dimasaknya dan merasa malu karenanya. Dari awal, gagasan itu tidak masuk akal. Untuk membuat Kim Dokjas dari impian garis dunia lain dari novel yang telah ditulisnya. Betapa gila dan kosongnya pembicaraan itu. Lebih penting lagi, bagaimanapun, tidak ada cara untuk menyeberang ke garis dunia lain di dunia ini. Tapi kemudian, ekspresi anak Croft agak aneh. Kupikir hari seperti ini mungkin cepat atau lambat akan tiba. Matanya memancarkan cahaya merah tua. Pandangannya sekarang diarahkan ke menara museum. Di replika, tabut akhir. Jantung Han Suyong mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Hal seperti itu tidak mungkin. Seharusnya tidak mungkin, tapi bagaimana? Gugu. Perlahan, sangat lambat, replika yang disebut itu mulai melayang dari atas museum. Yu Jung Hyok dan alisnya terangkat tinggi sudah duduk saat dia menatap benda yang mengudara. Bahtera, ukurannya mungkin sangat kecil, tapi tanpa ragu, itu masih bahtera. Saya mengumpulkan beberapa bagian dan memperbaikinya selama 20 tahun terakhir, untuk berjaga-jaga. Jika tidak ada dari Anda yang kembali, maka saya berencana untuk pergi dan mengunjungi Anda. Meskipun tidak banyak bagian yang bisa diselamatkan dan kapal belum diperbaiki sepenuhnya. Petik 2. Tabut perlahan melayang terbuka seperti kapsul dan mengungkapkan interiornya. Ini adalah tabut akhir, yang sangat kecil di mana hanya satu orang yang hampir tidak bisa masuk ke dalam. Itu bisa digunakan. Kecuali, hanya satu orang yang bisa mengendarainya. Petik 2. Fin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.